Hai hai tetangga onlineku, terima kasih sudah klik videonya. Udah lama aku nggak bikin roti-rotian, jadi anak-anak aku itu request pengen bikin roti. Jadi sekalian aja aku kontenin dan aku share buat temen-temen yang mau bikin camilan di rumah. Ini tuh recommended banget ya rotinya, tahan 3-4 hari, ini tuh masih lembut serius. Dan ini bisa jadi ide jualan untuk teman-teman. Buatnya sangat mudah dan anti gagal. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke cara pembuatan. Ini udah aku siapkan 200 gram terigu protein sedang dan 100 gram protein tinggi, jadi totalnya 300 gram. Kemudian untuk ragi instannya ini 8 gram atau 1 sendok makan. Lanjut untuk gula pasirnya 2 sendok makan. Kemudian ini aku pakai bread improver setengah sendok teh, kalau teman-teman gak ada di skip aja. Nah lanjut ini aku aduk dulu untuk bahan keringnya supaya memudahkan nanti mencampur dengan bahan cairnya. Diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Lanjut ini aku bikin cekungan di tengahnya dan aku mau masukin untuk 1 butir telur utuh. Suhu ruang gak apa-apa ataupun dingin juga gak apa-apa, karena ini mau bikin roti bukan bikin bolu ya. Kemudian masuk susu UHT, ini 150 ml, tapi aku masukinnya secara bertahap aja. Kalau teman-teman mau ganti pakai cairan atau air matang biasa itu nggak apa-apa. Cuma menurutku kalau pakai susu itu hasil adonannya akan lebih lembut lagi. Oke, ini aku mau aduk-aduk dan aku masukin untuk sisa airnya. Ya Allah. Beginilah jika emak-emak ibu rumah tangga yang tengah dilanda permasalahan isi dubbing, jadi nggak jelas banget ya. Nah balik ke adonan ini, lanjut aku mixer dengan kecepatan sedang aja. Pokoknya tadi tuh diaduk sampai si bahan keringnya tuh nggak yang terlalu ngering gitu ya, jadi agak-agak basah gimana ya, pokoknya sesuai dengan video aja gitu deh. Nah ini aku mixer kurang lebih selama 5 menitan dan lanjut aku masukin untuk mentega atau margarinnya, atau bisa teman-teman campur dengan butter. Ini 40 gram aku pakai mentega aja. Kemudian kasih setengah sendok teh garam. Dan ini mau aku mixer lagi kurang lebih ini 8-10 menitan. Pokoknya sampai si adonan itu udah nggak nempel lagi di wadahnya atau di waskom kayak gini. Nah ini udah mulai nggak nempel ya, alhamdulillah. Dan ini aku nggak yang mixer sampai benar-benar kalis elastis, tapi nggak apa-apa, tenang aja, ini nanti hasilnya bakal bener-bener lembut dan akan bertahan kelembutannya berhari-hari. Aduh ya ampun, pokoknya dubbing kali ini tuh aku kacau banget ya, maafkan ya teman-temanku. Lanjut ini aku mau tutup dengan menggunakan serbet kayak gini. Ini serbetnya bersih ya teman-teman. Jadi aku mau proofing selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat, tergantung dengan cuaca di area teman-teman gitu ya. Dan ini 30 menit aku udah cukup. Hasilnya alhamdulillah ini bagus banget, 2 kali lipat mengembang. Pokoknya untuk pemilihan ragi harus benar-benar hati-hati ya, harus yang masih fresh. Dan lanjut ini mau aku kepis-kepiskan untuk si adonannya supaya mengeluarkan si udara yang terperangkap di dalam si adonannya. Pokoknya ini kepis-kepisin aja, karena ini kan adonannya lengket, jadi nggak bisa aku menggunakan tangan. Jadi aku pakai spatula aja yang anti lengket. Jadi ini diual-ual gini aja supaya si udara-udaranya tuh keluar dan si adonannya kembali berat. Lanjut pindah ke alas kerja ya. Ini untuk alasnya udah aku taburin dengan tepung terigu. Dan ini karena si adonannya agak lengket-lengket gitu, jadi tangan kita harus sering-sering kena terigu. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir si adonannya akan kering, enggak. Ini untuk hasilnya tetap nanti ya, di akhir dia masih tetap lembut, dan lembutnya tuh benar-benar bertahan 3-4 hari, itu udah aku buktikan sendiri. Ini aku rounding dulu, pokoknya per adonan itu 35 gram di sini aku pakainya. Dan ini di rounding, kemudian dibulatkan, lalu diistirahatkan kurang lebih 10 menit sampai si adonannya itu benar-benar relax, baru nanti diisi dengan selai. Nah ini karena memang agak-agak lengket, jadi untuk tangan kita harus selalu dibalur dengan terigu.
Oke, ini udah selesai dan mau aku isi dengan selai coklat. Jadi di sini aku pakai selai coklat, tapi kalau teman-teman mau pakai DCC boleh banget. Cuman kekurangan dari DCC untuk dibikin roti itu ketika nanti udah dingin dia nggak akan selumer kalau pakai selai coklat. Nah, untuk caranya dipipihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukin untuk selainya dan dari ujung ke ujungnya disatuin di atas, maksudnya disatuin ke atas gitu ya, terus dicubit-cubit bagian atas. Dan jangan lupa untuk tangan kita dibalur dengan sedikit aja terigu, kemudian dironding, dirapihkan. Di sini aku pakai paper cup ukuran 7 cm diameternya, dan ini tangan anak aku yang benar-benar usil banget ngeganggu emaknya. Ya seperti itulah kalau punya anak kecil. Jadi sekalipun konten ya bagaimana lagi ya, nggak mungkin juga aku usir karena aduh anakku adalah harta karunku. Jadi sudahlah, maafkan jika memang teman-teman terganggu. Lanjut ini untuk adonannya aku pipihkan, dan ini caranya maaf banget karena nggak terlalu intens, lebih dekat lagi untuk kamera. Ini aku memang agak sedikit kesusahan ya karena anak aku ini ngerecokin banget. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa terlihat dari video aku. Nah ini pokoknya dirapi-rapiin aja untuk buletannya, pokoknya dirapiin serapih mungkin. Oke, ini udah selesai dan hasilnya lumayan banyak, tapi ini nggak ke-record semua. Nah ini ya aku mau proofing selama 1 jam sampai full kayak gini. Nah ini alhamdulillah udah 1 jam dan udah siap untuk aku panggang. Cuman sambil menunggu panggangannya atau ovennya itu panas, ini aku olesi dulu menggunakan ini SKM ya, SKM yang aku larutin dengan air matang. Pokoknya secukupnya aja, jangan terlalu cair banget. Dari 1 sachet SKM itu aku kasih air kurang lebih 5 sendok makan. Nah ini dibalur aja. Kenapa aku lebih memilih SKM? Karena dia kan manis gitu ya. Jadi kalau dibalur ke atas roti sampai bawahnya tuh si rasa rotinya tuh nanti bakalan manis. Oh pokoknya enak banget deh. Coba aja ikutin aja resep aku. Mudah-mudahan teman-teman suka. Tapi kalau teman-teman gak terlalu suka roti yang manis, boleh diganti dengan UHT yang flat plain, ya itulah yang plain. Atau teman-teman mau pakai madu, boleh banget. Nah ini cepet aja dan terlalu ngoceh gitu ya. Tadi aku udah panggang, pokoknya api besar 10 menit aja. Jadi dipanggang dengan api besar 10 menit, dan ini mumpung masih panas langsung aku olesi dengan margarin ataupun mentega supaya si rotinya tuh nggak kering dan finishingnya juga terlihat lebih cantik. Biasanya sih aku suka kasih topping di atasnya sebelum dipanggang tuh aku kasih taburan meses, atau setelah matang kayak gini aku kasih DCC yang sudah aku cairin, kemudian aku simpan di plastik segitiga dan aku topping di atasnya. Cuman karena ini buat konsumsi aja setiap hari buat camilan anak-anak, jadi nggak terlalu aku variasiin. Kalau untuk jualan pasti aku variasiin, cuman ya ini bikin yang gampang-gampang aja lah ya. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Karena ini aku pakai oven tangkring ya, untuk panasnya mungkin nggak yang terlalu merata. Jadi untuk bagian atasnya tuh ada yang belentang-belentong, setengah coklat, setengah lagi enggak. Cuman kalau teman-teman punya oven listrik mungkin untuk kematangan atasnya bisa lebih rata lagi gitu. Dan ini untuk bawahnya alhamdulillah matangnya bagus, enggak yang gosong. Pokoknya untuk ngoven pakai oven tangkring kayak aku, simpan di rak yang tengah aja supaya nggak cepat gosong untuk bawahnya. Dan alhamdulillah ini aku belah untuk dalamnya, ini lumer kan. Kalau pakai selai coklat ini lumernya meskipun sudah dingin dia masih tetap lumer. Dan untuk si rotinya sendiri ini beneran lembut banget, aku nggak akan bohong deh ya. Ini recommended banget karena aku ini sebelumnya memang jualan untuk roti-rotian ini, dan harga jual aku di harga 4-5 ribu. Nah ini hasilnya, rotinya tuh benar-benar lembut banget. Pokoknya recommended deh, anak-anak pasti suka. Dan untuk ide jualan juga ini keren banget. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau mulai ide usaha ataupun bikin camilan di rumah untuk anak-anak ataupun untuk saudara atau orang tua yang datang ke rumah. Oke, semoga bermanfaat. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf untuk kali ini dubbing aku kurang maksimal.
Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya tuh kan. Sampai akhir pun aku masih gelagapan. Maafkan banget ya Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.